rohaniyah kita itu dalam wilayah fitrah itu di saat mulainya zaman nukot goib, yaitu zaman azali hakikati, sampai masa-masa kita dihadapkan dengan masa dewasa atau masa akil balik. Tidak laki, tidak perempuan, semuanya rohaniyah dalam posisi fitrah. Tatkala meninggal di posisi ini, tidak ada alasan rohaniyah itu besok di neraka, nggak bisa. Mesti di surga, bahasa syariat. Walaupun matinya tenggelam di air, kecelakaan di tengah jalan, atau sakit, atau kelaparan, atau mati dimakan serigala, pokoknya posisi ruhaniyahnya itu, jasmani ini belum balik, semuanya itu jaminan surga. Penak niki wis gak mikir rapi, gak mikir nyambut gawe, ra mikir macem-macem. Tapi tatkala manusia ini sudah menginjak akil balik, sesuai dengan dawe Allah di dalam surah Al-Hijr ayat 39-40. Gusti Allah iku memberikan izin terhadap iblis atau nafsu, iku nyesatno jenengan, menyesatkan rohaniyah kita. Allah memberikan kewenangan atau izin terhadap iblis atau nafsu dalam diri kita itu untuk ruh disesatkan. Dengan cara apa ruh menyesatkan? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, atau di dalam surat Ibrahim ayat 3. Nafsu lewat bolo-boloni nafsu, entah bolo-boloni niki bolo-boloni iblis atau bolo-boloni nafsu iku ketok moto dohir hak ketinggal. Wis aku gak ngomong siapa itu, ndak, wis sampean gerabak dhewe. Mereka itu alladzina yastahibbunal hayatad dunya. Mereka itu mengajak hati sampean untuk bercinta hayatad dunya. Yastahibbunal hayatad dunya. Yastahibbunal hayatad dunya. Dia menarik, menyeret jenengan kali kula rohaniyah supaya berkasih mesra dengan kesenangan dunia. Rohaniyah yang ditarik. Sehingga ketika kita ditarik, maka karakter kita mesti katut. Kalau sudah di situ alal akhirah, kita lalai kebenaran. Alal akhirah, kita pasti akan melalaikan kehidupan akhirat. Bahasa Qur'ani kehidupan akhirat. Artinya mesti jenengan melalaikan Allah. Itu maksudnya di situ. Lalai, nggak ada kesadaran kalau apa yang terjadi semua itu hanya karena Allah. Lalai dari itu kita. Pun karakter kita dicolong sudah, berartilah kita sesat. Tapi ayat yang ke-40 Al-Hijr itu Allah dawuh, iblis ngomong ngeten,
illa ibadaka. Seluruh anak putu Adam termasuk Adam Hawa tak sesatno, dan anak putunya semuanya, kecuali illa ibadaka, kecuali hambamu ya Allah. Hamba yang bagaimana? Minhumul mukhlasin, hamba yang kau pilih. Sinten hamba yang dipilih ini? Ada dua. Satu, hamba yang memang dicetak oleh Allah sebelum akil balik, dia itu ruhaniyahnya itu tidak mau untuk keseret di dalam kesenangan dunia, dan ini jarang sekali. Ada ya mungkin sak miliar situ mungkin. Semuanya itu kita itu terjadi tersesat, kita itu ruhaniyah kita. Tapi yang kedua, masuk sebelum kematian kita terjadi hari kebangkitan. Inilah sebetulnya yang dimaksud dalam kejawen itu reinkarnasi. Sebetulnya ini bukan reinkarnasi itu mati kita secara dohir fisik, roh iki terus masuk di dalam hewan itu, hewan ini sehingga keterima. Kan pemahaman ngoten. Itu bukan romo. Itu penafsiran kita sendiri. Romo itu hanya memberi kinayah, kita yang kurang paham. Ternyata yang dimaksud kebangkitan atau reinkarnasi itu sebelum terjadi kematian apa? Kembalinya, berbangkitnya ruh kita yang asalnya kita tenggelam di dalam kematian, disebut kematian. Ruhaniyah kita menjadi budaknya hawa nafsu, lalu kita keluar dari perbudakan hawa nafsu ini. Nah ini loh sebetulnya kebangkitan itu di situ. Hakikat loh, bukan syariat. Itulah maksud reinkarnasi itu di situ. Apa? Minadz-zulumati ilan nur, tinggalkan alam gelap menuju alam terang. Sebab apa dia kok bisa terjadi kebangkitan? Ada prosesnya Pak, sesuai dengan arti kebalikan surat Yunus itu nanti. Tapi kita nanti akan fokus menjelaskan tentang manusia ruhaniyah tidak mau bertemu Allah, akibatnya bagaimana. Berarti mereka yang tidak terjadi reinkarnasi ini nanti bahasa Jawa, atau mereka yang tidak mau berbangkit dari tenggelam kematian rohaniyah. Jadi yang kedua itu bisa jadi minhumul mukhlasin adalah orang-orang yang dipilih Allah sebelum kematian dia sudah kembali kepada Allah. Tapi malam hari ini khusus kita akan membahas yang tidak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina sak temene akeh wong la yarjuna kang ora gelem bali, ora mengharapkan, tidak mau sapa ladina liko ana ing ketemu aku Allah. Jadi liko ana itu sesungguhnya orang-orang yang tidak mau mengharapkan bertemu terhadap aku. Waradu, dan mereka disebabkan karena ridho bil hayatid dunya, dengan kesenangan kehidupan dunia. Lagi berarti kunci anak gunung.
olehnya tidak mau ruhaniyah bertemu Allah, karena ruhaniyah itu bersukaria bertemu dengan kesenangan dunia. Loh, ini loh Pak, yang disebut budaknya nafsu di sini. Apa isi di dalam hayat dunia? Hayati dunia apa isinya? Dalam ayat lain, minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, bagi seorang laki-laki apa? Ya garwa, anak, harta benda. Ini hayat dunia. Garwa, anak, harta benda. Di dalam isinya qanatiril muqantarah, harta benda itu mau macam-macam. Ada yang materi, ada yang non materi. Kalau yang materi maklum Pak, sudah. Non materi termasuk kehormatan. Kita dihormati orang sebab kita alim, kita punya pengaruh, sebab kita punya karomah. Orang-orang do minta tolong terhadap kita, mulai sing sakit dohir sampai sakit jiwa mesti waras. Orang-orang yang dagangannya sakit, gitu, sepi, akhirnya jadi rame. Akhirnya jenengan punya pengaruh. Lagi jenengan punya pengaruh sebab keilmuan jenengan di dalam agama, jadi mursyid dalam thariqah, pengikutnya luar biasa, ribuan. Tidak hanya nasional, bahkan internasional. Misalkan itu hayat dunia. Ini kesenangan dunia. Kesenangan dunia. Sehingga dengan kealiman kita, akhirnya banyak masyarakat yang empati, simpati, menaruh menaruh hormat terhadap kita. Akhirnya kita tergelincir, disebut kita gila dengan bahaya ini, hati-hati. Apalagi di antara kita yang punya karomah Pak, wah, orang dibedek mene awakmu iku tiba temen. Jodohmu iku teko lor, dina Senin Pahing iku teko tenan. Lah, kira-kira wong pikirane piye, Pak? Simpati toh? Nah, mbahmu kurang 7 dina mati Rebo Wage jam 09.00 bengi. Temenan. Nah, mene awakmu nek gak gelem nang aku, mene awakmu kecelakaan tenan. Lah kira-kira bagaimana? Masyarakat yang tidak mengerti tentang sir-sir Allah mesti empati, junjung tinggi, mujo-mujo datang jenengan kali kula. Itu otomatis. Orang sakit datang disebul pipine langsung waras. Tergantung loro tangan sebut tangane waras. Loro paru-paru dodoni sesek disebul waras. Meripati loro disebul waras. Lah udah simpati. Akhirnya terdengar Pak, namanya zaman sekarang viral. Lu sak Indonesia datang, diundang sampai dengan istana, ya, diundang mergai karena anaknya presiden loro panas gak waras, langsung sampai demok dadane tawangi, sing bisu didemok langsung iso ngomong, sing iso ngomong didemok dadi bisu. Wah, saged. Wis luar biasa karomah niku.
Nggih, Pak. Aku yakin semua masyarakat yang tidak mengerti sirullah mesti junjung tinggi, Pak. Dipuja-puja kan. Bahaya. Ini hayat dunia. Hati-hati. Yang non materi. Non materi. Termasuk jabatan, pangkat, itu non materi. Nggak kelihatan secara mata dohir, tapi diburu orang. Apalagi ini mau pilkada. Sedikit sekali saya tidak merusak aturan, enggak, cuma mengkritik mawon. Sedikit sekali di Indonesia itu pejabat yang betul-betul memikirkan rakyatnya, sedikit sekali. Mohon maaf, justru kebanyakan itu merupakan kebanggaan. Habis berapapun dibelaan Pak karena kebanggaan. Sebab ketika jenengan menjabat mesti tidak itu ya Pak. Tidak bisa tidak, bahwamu mesti sendiko dawu. Siap itu pasti Pak. Loh, seneng toh dipuja saweneng. Bol seneng nih. Bahaya itu. Itu bahaya buat kita yang belum betul-betul mengerti sirul asrar, belum mengerti rahasia-rahasia ketuhanan. Ini sangat bahaya. Bahaya sekali. Bapak Ibu, itulah isi di antara maksudnya hayatid dunia itu di situ. Di dalam penuh dengan jeratan-jeratan nafsu, akhirnya banyak mereka itu yang tidak mau bertemu Allah. Padahal semua makhluk, contohnya kita manusia, itu tidak bisa lepas dari pelayanan Allah setiap detik.